Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang filsafat ilmu. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang filsafat ilmu, langkah baiknya kita mengetahui pentingnya belajar filsafat. Mengapa kita harus belajar filsafat? Yang pertama, untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya, agar mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh kebenaran. Kita masuk pada pengertian filsafat ilmu. Dari sisi kebahasaan, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo artinya adalah cinta, sedangkan sophia adalah kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi philosophia adalah orang yang mencintai kebenaran, sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata filosofia ditransformasikan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab disebut falsafah, dalam bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut filosofi. Dari sisi filsafat sebagai ilmu, Plato, filsuf besar Yunani, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles, murid Plato, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu metafisika, logika, retorika, politik, sosial, budaya, dan estetika. Al-Farabi, filsuf besar Muslim dengan gelar Aristoteles kedua, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikatnya yang sebenarnya. Immanuel Kant, filsafat barat dan gelar raksasa pemikir Eropa, mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan. Yang pertama, apa dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Apa yang dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Apa yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Apa yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropologi. Sampai di mana harapan kita? Dijawab oleh agama. Jadi masing-masing sudah punya ranah keilmuannya tersendiri. Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat melahirkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai manusia. Filsafat dari sisi benda. Titus DKK mengajukan dua pengertian filsafat. Filsafat adalah sekumpulan problem-problem yang langsung dan mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat sebagai suatu aktivitas. Filsafat adalah sebagai suatu proses berpikir untuk memperoleh jawaban-jawaban dari berbagai problem. Titus DKK memberikan 3 pengertian filsafat sebagai aktivitas. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan diri dari sikap yang sangat kita junjung tinggi. Filsafat adalah sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhan.
Berdasarkan konsep dan teori tersebut, proses berfilsafat tersebut melalui 4 tahap. Yang pertama, logis, yaitu berpikir tentang menggunakan logika, undang-undang berpikir, yaitu melalui 3 tahap, pemahaman, keputusan, dan argumentasi. Contoh, alam berubah-ubah, premis minor. Setiap berubah-ubah baru, premis mayor. Alam baru, simpulan. Sistematis, yaitu berpikir melalui alur yang sistematik, sehingga ditemukan adanya koheren, saling runtut antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lainnya. Radikal, berpikir sampai kepada akar masalah. Universal, berpikir secara umum bukan khusus. Di sini perbedaannya, ilmu berpikir secara khusus, filsafat berpikir secara umum. Sejarah timbulnya filsafat. Kapan munculnya filsafat? Filsafat muncul sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia. Maka sejarah lahirnya filsafat di mana-mana, Yunani, India, Persia. Karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu, maka lahirnya filsafat diidentikan dengan Yunani. Hal ini sesuai dengan karakter orang Yunani, ialah rasional. Apa yang menyebabkan lahirnya filsafat? Pertentangan antara mitos dan logos. Di kalangan masyarakat Yunani dikenal adanya mitos sebagai suatu keyakinan lama yang berkembang dengan pesat, misalnya kosmologi yang melukiskan kejadian alam. Lama-lama mitos hilang dikalahkan oleh logos, maka logos penyebab pertama lahirnya filsafat. Jadi logika merupakan awal timbulnya adanya filsafat. Kedua, rasa ingin tahu. Karena mite hanya bersifat dongeng belaka, maka orang mulai berpikir rasional untuk mencari jawaban-jawaban yang logis. Keingintahuan terhadap alam semesta, keingintahuan terhadap penciptanya, dan sebagainya. Rasa kagum. Menurut Plato, filsafat lahir adanya kekaguman manusia tentang dunia dan lingkungannya. Para filsuf atas kekagumannya mencoba merumuskan asal mula alam semesta. Thales, bapak filsafat Yunani, mengatakan alam semesta berasal dari air. Anaximandros, alam berasal dari apeiron atau api. Demokrios, alam berasal dari atom. Empedokles, alam berasal dari 4 unsur, air, api, angin, dan tanah. Perkembangan kesusastraan. Faktor lain yang menyebabkan lahirnya filsafat adalah kesusastraan. Karakter filsafat. Skeptisis adalah keraguan terhadap suatu kebenaran sebelum mendapat argumen yang kuat terhadap kebenaran tersebut. Dikelompokkan bersifat gradasi dari ragu ke yakin, bersifat degradasi dari yakin ke ragu. Bertahan sofisme, terus menerus ragu. Sifat gradasi diungkapkan oleh René Descartes, filsuf Prancis, cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Komunalisme. Hasil pemikiran filsafat dimiliki masyarakat umum, tidak memandang ras, kelas, ekonomi, dan keyakinan. Misalnya, hasil pemikiran Yunani bermanfaat untuk orang Eropa, Asia, Afrika. Disinterestedness yang berasal dari kata interest, yaitu suatu kegiatan filsafat yang tidak dimotivasi untuk suatu kepentingan tertentu.
Universalisme. Filsafat bersifat umum, berarti filsafat adalah hak seluruh umat manusia secara umum atau sifatnya internasional. Semua umat manusia berhak mengadakan kajian filsafat. Apa gunanya filsafat bagi manusia? Filsafat mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh atau general terhadap suatu wujud ontologi sekaligus memberikan konsep kebenaran. Justifikasi terhadap wujud tersebut. Dengan kebenaran manusia akan bertindak bijaksana atau wisdom. Filsafat dapat memberikan kepuasan bagi filsuf atau seseorang karena kemampuannya dalam menggambarkan problem kehidupan yang sedang dan akan dihadapi sesuai dengan leluasan pemahamannya. Plato mengatakan berpikir dan memikirkan itu suatu kenikmatan yang luar biasa dan kebahagiaan yang paling berharga. Filsafat dapat dijadikan sebagai bahan pijakan untuk merubah dunia. Karl Marx mengatakan filsafat tidak hanya menjelaskan pada dunia, melainkan juga merubahnya. Jadi filsafat juga merubah dunia dalam makna yang spesifik. Problematika filsafat secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, ontologi, yaitu mengkaji hakikat segala sesuatu. Yang pertama adalah kualitas. Monisme asal terdiri dari satu unsur. Mono adalah satu, teles dari air, anaksin dari apoiron yang tadi sudah dijelaskan, anaximenes dari udara, Demokritos dari tanah. Dualisme yang mengatakan alam semesta terdiri dari 2 unsur, yaitu materi dan roh. Tokohnya Anaxagoras dan Aristoteles. Pluralisme, alam semesta terdiri dari 4 unsur: angin, air, api, tanah. Tokohnya Empedokles, Leukippos. Kualitas. Pandangan ini membicarakan bagaimana alam berproses. Dalam kaitannya muncul 4 teori. Mekanisme yang mengatakan bahwa segala sesuatu berproses secara mekanik. Teleologi mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam raya berproses menuju suatu tujuan, yaitu Tuhan. Determinisme, kejadian di alam ini berproses melalui suatu ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh hukum alam maupun oleh Tuhan. Indeterminisme, segala kejadian di alam ini berlangsung secara bebas, tanpa kendali tertentu dari Tuhan atau kekuatannya. Epistemologi membicarakan 2 hal, hakikat pengetahuan. Muncul 2 pandangan, realisme, yaitu pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Idealisme, yaitu hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, melainkan konsep ideal atau dunia ide-ide. Sumber pengetahuan, muncul 3 pandangan. Rasionalisme mengatakan bahwa sumber pengetahuan muncul dari rasio atau akal manusia. Empirisme, sumber pengetahuan adalah indera manusia. Kritisme, pengetahuan manusia bersumber dari luar diri manusia, yaitu Tuhan. Problem filsafat, aksiologi terbagi menjadi 6 pandangan. Naturalisme yang mengatakan ukuran baik buruk ialah sesuatu tidaknya perbuatan tersebut sesuai dengan fitrah atau natural manusia. Hedonisme yang menyatakan bahwa ukuran baik buruk ialah menjauh mana suatu perbuatan mendatangkan kenikmatan atau hedon bagi manusia.
Vitalisme, ukuran baik buruk ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan tersebut dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Utilitarianisme, ukuran baik buruk ditentukan oleh ada tidaknya suatu perbuatan mendatangkan manfaat bagi manusia. Idealisme, ukuran baik buruk ditentukan oleh sesuatu perbuatan dengan konsep ideal, rancang bangun pikiran manusia. Teologis, baik buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan ketentuan agama atau ketentuan Tuhan. Berdasarkan uraian problematika di atas, kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada latar belakang pendidikan sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Bagaimana hubungan ilmu, filsafat, dan agama? Ilmu adalah sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu pengalaman tertentu yang disusun melalui sistem tertentu, sehingga menjadi suatu kesatuan. Menurut Harsojo, ilmu terdiri dari 3 kesimpulan, yaitu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematikan, suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia, dan suatu cara yang mengizinkan kepada ahli lainnya untuk menyatakan suatu proporsi. Filsafat menurut Plato dan Al-Farabi, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Agama, terdapat perbedaan pengertian agama di kalangan tokoh agama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan bidik terhadap agama. Agama diartikan secara praktis adalah suatu keyakinan akan adanya aturan atau jalan hidup, way of life yang bersumber dari suatu kekuatan yang absolut. Agama memiliki 4 perangkat. Adanya pengatur atau Tuhan sebagai kebenaran yang pertama dan terakhir. Adanya aturan, kode etik atau kode hukum yang harus dipahami yang termaktub dalam kitab suci dan kebenarannya bersifat absolut. Adanya seorang nabi sebagai pembawa aturan hukum. Adanya komunitas manusia sebagai pelaksana aturan yang bersumber dari Tuhan. Hubungan ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu mencari kebenaran dengan cara menyelidiki atau riset sesuatu dengan eksistensinya yang berhubungan dengan alam empiris. Dalam penyelidikan, ilmu selalu mencari hukum sebab akibat. Sebagai hukum sebab akibat, maka kebenaran pasti ada. Filsafat karena selalu berhadapan dengan alam empiris. Metafisika, Woek, maka ia komit dengan organon alatnya, yaitu logika. Cara kerjanya selalu diawali dengan pertanyaan, apa? Berpikir logis, sistematis, radikal, dan universal. Agama menemukan konsep kebenaran bersumber pada wahyu. Kebenarannya bersifat mutlak, absolut sebagai kebenaran tertinggi. Ilmu kebenarannya bersifat empiris. Filsafat kebenarannya bersifat spekulatif, berdasarkan nalar dan logika. Keduanya bersifat nisbi. Agama kebenarannya bersifat absolut mutlak. Dalam penentuannya semua perlu perumusan. Hubungan ilmu, filsafat, dan agama. Albert S.
Albert Einstein mengatakan dengan singkat, "Science without is blind. Science without is blind. Religion without science is blind." Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Bagaimanakah kategori manusia itu? Manusia ada yang tidak tahu dalam ketidaktahuannya. Manusia tidak tahu dalam ketahuannya. Manusia tahu akan ketidaktahuannya. Manusia tahu akan ketahuannya. Kategori manakah yang paling baik? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tercanggih, memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain, terutama akalnya. Memiliki rasa ingin tahu, maka diaktualisasikan dalam bentuk bertanya. Melalui rasio, maka manusia memberikan jawaban terhadap aneka pertanyaan. Manusia bertanya, manusia pula menjawab. Manusialah yang benar-benar bereksistensi karena memiliki kesadaran dan otonomi dirinya. Dengan kata lain, melalui akalnya manusia mampu menyamai makhluk lain. Burung terbang tinggi, manusia terbang dengan pesawat ciptaannya. Angsa bisa berenang ke ujung bulai, manusia bisa berenang dengan kapal feri ciptaannya. Ikan mampu menembus dasar lautan, namun manusia menembus lautan dengan kapal selam ciptaannya. Apakah setiap manusia mampu berfilsafat? Tidak juga. Rule of the game, ada aturan mainnya. Berpikir logis, sistematis, radikal, dan universal. Dengan mengindahkan keempat aturan main tersebut, maka Anda bisa menjadi seorang filsuf. Lahirnya ilmu pengetahuan. Sejak kapan lahirnya ilmu pengetahuan? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tercanggih. Dengan akal manusia mampu berpikir, dengan pikirannya memperoleh pengetahuan, dengan pengetahuannya manusia memiliki ilmu, dengan ilmunya manusia mampu berpikir rasional, logis, dan sistematis. Jadi pengetahuan lahir sejak manusia itu ada, sejak manusia berpikir, sejak manusia berinteraksi dengan alam. Bagaimana hubungan ilmu pengetahuan dengan filsafat? Pengetahuan bagian dari kajian filsafat ilmu. Pengetahuan lahir sejak adanya peradaban manusia dan berkembang pesat sesuai dengan budayanya. Pengetahuan lahir dari aktivitas. Aktivitas memerlukan metode. Pengetahuan melahirkan ilmu-ilmu. Ilmu dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Aktivitas memerlukan metode. Pengetahuan melahirkan ilmu-ilmu. Ilmu dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Siklus ilmu. Dan seperti ini. Jadi aktivitas memerlukan pengetahuan juga memerlukan metode juga memerlukan ilmu. Jadi keempatnya saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Pengertian ilmu sebagai pengetahuan. Dari segi maknanya, pengertian ilmu sekurang-kurangnya merujuk 3 hal: pengetahuan, aktivitas, metode. Pengertian umum, ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Ilmu berarti semua pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Menurut Norman Campbell, ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang berguna dan praktis dan suatu metode untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu tidak bersangkutan dengan kehidupan praktis dan tidak dapat mempengaruhinya kecuali dalam cara yang paling tak langsung, baik kebaikan atau keburukan. Simpulan,
Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan. Ilmu sebagai rangkaian aktivitas manusia rasional, proses pemikiran yang berpegang pada kaidah-kaidah logika, kognitif, proses pengetahuan dan perolehan pengetahuan. Teologis, mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberi penjelasan, melakukan penerapan dengan peramalan atau pengadilan. Ilmu sebagai metode ilmiah, analisis, pemerian, pengukuran, perbandingan, dan survei. Pengelompokan pengetahuan. Menurut Bertrand Russell, pengetahuan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengetahuan mengenai fakta-fakta. Kedua, pengetahuan mengenai hubungan umum antara fakta. Edgar Ward membagi pengetahuan menjadi non-inferential apprehensive, pengetahuan non-penyimpulan yang merupakan pengenalan terhadap benda, orang, atau sifat tertentu. Bentuknya perception, pengenalan objek di luar dari seseorang. Introspeksi, pengenalan terhadap dirinya sendiri dengan segenap kemampuan, pikiran, kehendak, dan perasaan. Inferential knowledge meliputi knowledge of other selves, pengetahuan mengenai diri orang lain. Pengetahuan menyangkut masa lampau, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan langsung berdasarkan pengenalannya terhadap objek-objek pengalaman. Pengetahuan kemanusiaan yang diperoleh karena mempelajari. Pengetahuan ilmiah berdasarkan azas-azas yang cocok dan dapat membuktikan kesimpulannya kebenarannya. Pengetahuan ilmiah berdasarkan azas-azas yang cocok dan dapat dibuktikan kesimpulannya kebenaran. Saya kira cukup sekian. Saya akan menjelaskan pada materi berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena di sini masih ada materi sangat banyak sekali, slide-nya ada 214. Masih ada hakikat pengetahuan. Terus temanya dari manakah sumber pengetahuan manusia. Terus apalagi untuk cakupan pengetahuan ilmiah. Masih banyak lagi objek material pengetahuan ilmiah. Ya, objek material, objek formal, dan berbagai macam penjelasan. Jadi kita akan pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang objek material, objek formal dari filsafat filsafat. Jadi masih banyak materi yang belum dijelaskan. Oke, pada slide terakhir nanti ditutup dengan zaman pertengahan pada periodisasi filsafat. Jadi materinya sangat banyak sekali. Jadi kalau dijelaskan sekarang
menyita waktu. Jadi sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf.